Halo Pak Zulhas, lahan pertanian untuk pangan Indonesia tiap tahun semakin menipis. Nah, apa yang akan Bapak lakukan untuk memastikan stok pangan Indonesia tetap terpenuhi? Terima kasih. Oh iya, ini sederhana tapi langsung to the point. Langsung, karena udah mau lebaran juga nih Pak. Iya. Jadi tadi kita lakukan pertama optimalisasi. Lahannya kan berkurang terus ini, Yohana, kan berkurang terus. Nah, lahan pertanian padi terutama itu ada 7,5 juta. Tapi rata-rata sekali panen. Artinya apa? Artinya tidak ada irigasinya. Ya, sebagian ladang itu tidak ada irigasinya. Nah, ini kita harus bangun irigasinya. Kita akan bangun 2 juta. 2 juta untuk 2 juta hektar sawah, ini kita akan bangun irigasinya. Kalau ini jadi, produksi kita kan 52 sampai 54 juta gabah. Kalau 2 juta jadi, maka dia akan menjadi 64 juta. Kalau sudah jadi 60 juta, nggak usah impor lagi. Cukup. Satu. Kedua, orang kan petani Indonesia itu petani paling rajin sedunia. Paling rajin. Paling rajin. Cuma satu permintaan, tanya petani, Bapak-bapak harapannya dari pemerintah apa gitu. Tolong dibeli hasil kami dengan harga yang bagus. Nah, kemarin sudah. Presiden sudah putuskan perintahkan kita beli gabah. Dari 6.000 sekarang 6.500. Seperti apa pengawasan dan pemantauannya? Itu dia saya katakan tadi, tidak bisa kerja sendiri. Ini semangat ini harus menjadi semangat kita semua. Oleh karena itu saya keliling. Belum ada Menko yang keliling kayak saya begini kayaknya. Jadi kemarin kami rapat di Bandung, mengumpulkan seluruh bupati, kepala dinas, instansi terkait, Pangdam, kemudian Kapolda, ya, untuk memiliki visi misi satu tim yang tangguh yang bisa bekerja sama untuk menyelesaikan ini. Nggak mau pusat saja. Tapi ada satu penyuluhnya nanti akan pindah ke pusat. Sekarang kan penyuluh itu ada di kabupaten dan di daerah-daerah ya, yang kadang-kadang mungkin anggaran daerah kadang-kadang terbatas juga. Tapi ya. Bapak kalau Bapak kan sering belusukan dan sidak ya Pak. Kalau belusukan Nggak cukup. Nggak cukup ya? Nggak itu cukup. biasanya memang Indonesia apa besar. adanya atau sudah dipersiapkan Pak? Kalau Bagaimana memastikan kondisi di lapangan itu sesuai dengan laporan pandangan mata Bapak? Tidak mungkin dikondisikan oleh sekarang pihak-pihak Pak Prabowo tertentu. mengajari kami, kita itu tidak boleh sering-sering atau tidak perlu seremonial, tapi incognito. Jadi kalau kunjungan mendadak, kalau kunjungan datang diam-diam, gitu. Itu akan mendapat hasil yang lebih jujur, gitu. Itu yang kita lakukan. Sudah dilakukan ya. Baik. Kita juga akan mendengar kejujuran dari panelis yang ingin bertanya lagi untuk Pak Zul. Ini bukan soal rasis, tapi soal fakta. Apakah berkomunikasi dengan orang-orang satu daerah itu lebih gampang? Feeling saya, Bang Zul itu sangat dekat sama Mas Erick Thohir. Karena saya lihat, ternyata sama-sama dari Lampung. Tapi kenapa yang jadi wakil ketua umum PAN barusan ketika menteri-menteri masuk, kok teman saya Jawa Salatiga itu, Boyolali, Sakti Wahyu Trenggono, kenapa nggak Erick Thohir? Itu pertanyaannya. Kawan saya se-Indonesia, saya tidak karena ini satu kampung atau lain ya. Kalau Pak Erick, saya udah 25 tahun memang berteman dengan keluarga itu. Ya memang kebetulan satu daerah gitu. Tapi saya udah 25 tahun berteman. Kami sudah seperti keluarga, saudara. Mas Terang bukan orang baru juga. Mas Terang dulu wakil bendahara PAN. 10 tahun yang lalu waktu zaman Pak Atta. Dan saya teman baik gitu. Dan kebetulan memang dari Jawa Tengah. Ya nggak ada soal. Pak Hanif dari Jawa Timur itu ya, Menteri Lingkungan Hidup. Itu juga teman baik, kenal baik. Satu lagi Dudi lahirnya di Sulawesi Utara lahirnya. Itu dulu bendahara PAN 15 tahun yang lalu gitu. Kita lanjut dulu panelis yang lainnya. Nah, ini saya tidak berbicara soal bidang pangannya. Tetapi belakangan banyak menteri yang datang mengunjungi mantan presiden Bapak Joko Widodo. Abang tadi juga ikutannya kalau nggak salah. Maksud saya begini, mudah-mudahan tidak terlalu banyak menteri yang terus-menerus datang ke mantan Presiden Republik Indonesia, siapapun dia. Karena ada dua hal. Yang pertama, dalam konteks komunikasi bisa terlihat seperti ada matahari kembar. Bukankah kita sudah punya presiden yang sangat pintar, yang juga wibawanya diakui di dunia, yaitu Bapak Prabowo Subianto.
Kalau terlalu sering dan terlalu banyak yang datang ke presiden sebelumnya, itu kan kelihatannya seperti matahari kembar. Tapi yang kedua juga, ini untuk mencegah jangan sampai mantan presiden sebelumnya, siapapun dia, itu terlihat seperti post power syndrome gitu. Didatangi terus, maunya didatangi terus gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi demikian ya pada Bapak Presiden kita yang terdahulu. Atau yang ketiga, ada semacam persepsi dari masyarakat, ini menteri-menteri yang sering datang ke Bapak Presiden terdahulu ini, kesalahan-kesalahannya diketahui oleh Bapak Presiden yang terdahulu. Sehingga seringkali lapor, seringkali nggak enak harus lapor, karena lagi-lagi ada semacam kesalahannya yang diketahui dan bisa ditarik-tarik katanya kakinya gitu. Ya, artinya bagaimana menurut pendapat Abang Zulkifli Hasan? Nah, Ya, itu. Yohan, ya tentu apa yang terjadi di balik dengan- layar sih Bang Zul? Teori kedaulatan ya, kita ini kan undang-undang dasar ya. Yang berkuasa itu rakyat, yang berdaulat itu rakyat. Tapi rakyat kan memilih pemimpinnya. Udah dipilih Pak Prabowo. Saya ngusung kan udah 3 kali 15 tahun, jadi kan bukan baru gitu. Nah sekarang kedaulatan ada di Pak Prabowo, jadi presiden. Jadi yang berkuasa berdaulat itu Pak Prabowo presiden. Sebagai proses demokrasi yang sudah dilalui. Jadi berdaulat berkuasa penuh Bapak Presiden Pak Prabowo namanya. Lah kami ini pembantunya. Namanya sebab pembantu. Pembantu itu ya apa kata presiden kita ikut. Kalau tidak ikut ya keluar berhenti gitu. Itu saya ini mantan ketua MPR paham betul gitu. Jadi atasan pimpinan ya tempat kami berbakti ikut arahan itu presiden karena beliau itu yang mengangkat. Kami tidak punya kepribadian, yang punya beliau. Jadi kita ini pembantu presiden. Jadi soal ke Pak Jokowi apakah juga arahan dari Pak Prabowo? Kita kalau berteman, saya begitu ya. Kalau kita berteman, orang itu presiden atau tidak mantan presiden, apa dia apapun ya kita tetap teman. Artinya Jangan bukan sampai karena arahan kalau Pak udah nggak Prabowo, menjabat kan, Pak? lagi, kita nggak berteman lagi gitu. Terus kalau presiden kita terus terus kalau nggak jadi presiden kita terus hajatan aja, kawin aja nggak ngundang. Saya nggak begitu. Atas saya Bapak Presiden, tapi Pak Jokowi teman saya. Terserah publik apapun katanya. Gitu. Saya datang kemarin, saya diskusi, sekaligus saya kan mantuan, jadi undang. Masa setelah beliau tidak presiden, saya kalau mantuan aja ngundang aja enggak, saya nggak begitu. Apakah itu juga dilakukan ke Apapun mantan kata presiden yang lain, Pak? Apapun kata publik, saya nggak masalah. Tapi itu juga dilakukan ke mantan presiden yang lain, Oh kan? iya dong. PAN itu partai artis nasional. Karena banyak betul calon-calon anggota legislatifnya, bahkan sekarang sudah duduk di DPR, adalah para figur publik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.